Justin Hubner turut andil bawa Cerezo Osaka puncaki klasemen sementara J-League. Jordi amat optimis soal peluang timnas Indonesia bisa tembus Piala Dunia. Sintayong beri kabar baik ke Emil Audero sebelum bertemu Ketum PSSI Erick Thohir. Media Malaysia soroti komposisi pemain timnas Indonesia di Piala Asia U23 2024. Jarang dimainkan Sintayong, media Thailand jagokan Ramadan Sananta bersinar di Piala Asia U23 2024. Sintayong mau timnas Indonesia raih tiket Olimpiade. Inilah rekor Sintayong di laga pertama turnamen Piala Asia U23 2024. Erick Thohir bertemu Emil Audero, bahas naturalisasi untuk timnas Indonesia. Hai semuanya, selamat datang di YouTube Bola Timnas, Garuda ID and tonton sampai habis ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe dulu channel ini. Bek timnas Indonesia Justin Hubner sekali lagi mendapat kesempatan bermain dalam kemenangan 1-0 Cerezo Osaka atas Kawasaki Frontale dalam laga lanjutan J-League 2024. Dalam laga pekan 8 yang digelar di Yodoko Sakura Stadium ini, Hubner lagi-lagi masuk daftar pemain cadangan Cerezo Osaka setelah pekan lalu menjalani debutnya. Cerezo Osaka baru bisa memecah kebuntuan pada menit ke-71 lewat gol Leo Cara. Setelah itu pelatih Cerezo Akio Kogiku pun mencoba memperkuat pertahanan timnya dengan memasukkan pemain baru. Hubner baru dimasukkan pada menit ke-88. Pemain 20 tahun itu masuk menggantikan Lucas Fernandes. Hubner pun berandil membawa timnya mempertahankan keunggulan di sisa waktu normal plus 6 menit masa injury time. Cerezo Osaka pun untuk sementara berhak naik ke puncak klasemen J-League 2024 dengan poin 18 dari 8 kali bermain. Menarik ditunggu kapan Cerezo Osaka jadi melepas Justin Hubner ke timnas Indonesia yang saat ini tengah berkompetisi di ajang Piala Asia U23 2024 Qatar. Sempat ada isu Cerezo Osaka tak melepas Hubner ke timnas Indonesia. Pelatih Sintayong tetap memasukkan Hubner ke dalam 23 nama pemain resmi timnas Indonesia untuk Piala Asia U23 2024. Hubner dipercaya memakai nomor punggung 10. Timnas Indonesia sendiri akan mengawali kiprah di Piala Asia U23 2024 dengan menghadapi tuan rumah Qatar pada Senin 15 April 2024. Pasukan Sintayong sukses membuat kejutan dengan mengalahkan Vietnam 2 kali pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemenangan dengan skor 1-0 dan 0-3 tersebut mengantarkan Indonesia berada di posisi kedua klasemen grup F. Mereka tinggal menyisakan 2 laga melawan Irak dan Filipina pada bulan Juni nanti. Jika sukses meraih tambahan 3 poin lagi, maka Indonesia akan lolos ke babak selanjutnya dan mengunci 1 tempat di Piala Asia 2027. Jordi amat mengakui bahwa timnas Indonesia berkembang ke arah positif. Sintayong yang jadi pemimpin sukses melakukan perubahan besar. Salah satunya dengan membuat posisi Indonesia melesat jauh di ranking FIFA. Pemain Johor Darul Tazim ini mengaku bangga dengan perkembangan timnas Indonesia. Apalagi dia jadi salah satu pemain yang memberikan kontribusi sejauh ini. Saat melawan Vietnam lalu, Jordi harus absen karena cedera dan tidak bisa bergabung dengan tim.
Ini adalah momentum yang tepat bagi Indonesia membuktikan kepada dunia bahwa mereka mampu membuat kejutan. Senang rasanya bisa menjadi bagian dari perjalanan ini. Sekarang kami harus menunjukkan kepada orang-orang bahwa kami bisa melakukannya, tegasnya. Jordi mengakui bahwa misi utamanya adalah memberikan prestasi untuk Indonesia. Bahkan dia rela meninggalkan tim Belgia CAS Open ke JDT agar bisa memahami sepak bola ASEAN. Rumor kiper Inter Milan, Emil Audero bakal jadi pemain naturalisasi timnas Indonesia kembali santer. Hal itu lantaran sang pemain baru saja bertemu dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Pertemuan tersebut terlihat dalam postingan Erick Thohir Sabtu 13 April 2024. Bertemu Emil Audero, pemain berdarah Indonesia yang lahir di Mataram dan saat ini membela Inter Milan. Support saya selalu untuk Emil dalam perjalanan karir dan tentunya upaya dalam meraih Scudetto tahun ini bersama klub kesayangan, tulis Erick yang juga merupakan Menteri BUMN tersebut. Emil memang sempat digadang-gadang bakal jadi pemain naturalisasi timnas Indonesia sejak 2021 lalu. Namun hingga sampai saat ini kabar tersebut tidak terwujud, justru federasi menggaet nama keturunan lain. Di satu sisi, Emil juga dikabarkan menolak tawaran naturalisasi yang dilayangkan PSSI. Kabar itu diperkuat komentar sang ayah Edi Mulyadi yang viral di media sosial. Edi menyebut anaknya belum ada keinginan untuk membela timnas Indonesia dan masih bermimpi bermain di timnas Italia. Namun sejauh ini masih mentok di timnas Italia U21. Sepertinya kondisi itu membuat Emil Audero akhirnya berubah pikiran. Bukan tak mungkin dia kini mulai mempertimbangkan untuk tampil bersama timnas Indonesia. Sinyal itu terlihat dalam beberapa waktu belakangan. Dia sempat mengunggah foto yang dibubuhi bendera Indonesia di dalamnya. Kemudian terkini dia sudah menjabat tangan Erick Thohir. Jika hal ini benar terjadi, Emil kemungkinan besar tidak akan menunggu lama untuk bermain di timnas Indonesia usai jadi WNI. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, pernah memberikan kabar baik kepadanya. Sang pelatih menjamin posisi utama untuk dirinya di skuad Garuda. Ucapan itu disampaikan Shin Tae-yong kepada mantan anggota Exco PSSI. Komposisi pemain timnas Indonesia di Piala Asia U23 2024 mendapat sorotan dari media Malaysia. Mereka bahkan membahas 5 pemain yang dicoret pelatih Shin Tae-yong untuk ajang kali ini. Timnas Indonesia mencoret 5 pemain untuk memenuhi regulasi tampil pada ajang Piala Asia U23 2024. 5 pemain tersebut adalah Nathan Chu Aon, Erlangga Setio, Haikal Al-Hafiz, Bagas Kava, dan Rifki Dwi. Media itu pun tidak terkejut timnas Indonesia tidak diperkuat Nathan. Piala Asia U23 bukan agenda FIFA yang membuat setiap klub tidak diwajibkan melepas pemain ke timnas. Nathan tidak mendapatkan izin dari klubnya karena memang bukan agenda FIFA. Sementara 4 nama lainnya dicoret lantaran kalah saing. Timnas Indonesia saat ini sudah berada di Qatar untuk tampil dalam ajang itu. Sebelumnya mereka melakukan pemusatan latihan di Dubai, Uni Emirat dengan melakoni 2 laga uji coba, yakni kalah 1-3 dari Arab Saudi dan menang 1-0 dari Uni Emirat Arab. Marcelino Ferdinand dan kolega tergabung di grup A Piala Asia bersama dengan Qatar, Yordania, dan Australia. Ajang itu akan berlangsung pada 15 April sampai dengan 3 Mei 2024. Baru-baru ini salah satu media lokal Thailand, Siam Sports, mengeluarkan daftar 10 bintang paling potensial bersinar di Piala Asia U23 2024. Hanya terdapat 2 pemain yang berasal dari Asia Tenggara dalam daftar tersebut. Keduanya berasal dari Indonesia dan Thailand.
Dari dalam negeri sendiri, Siam Sport memilih Purachet Thotsanit sebagai bintang yang paling berpotensi bersinar di Piala Asia U23 2024. Sosok yang disebut memiliki paras mirip Asnawi Mangkualam itu dinilai memiliki keahlian sepak bola yang sangat baik. Keahliannya mampu menjadi sosok pembeda. Purachet Thotsanit memiliki keterampilan sepak bola yang sangat baik. Pemain kedua Asia Tenggara yang diprediksi bakal bersinar di Piala Asia U23 2024 berasal dari Indonesia, Ramadhan Sananta. Pesatnya perkembangan striker Persis Solo itu membuat Siam Sports terkejut. Di usianya yang masih 21 tahun, Sananta diyakini bakal menjadi striker mengerikan di masa depan. Striker berusia 21 tahun itu berkembang pesat hingga menjadi striker starter timnas Indonesia. Ditambah dengan mencetak 5 gol dalam 12 pertandingan, angka yang cukup mengejutkan di usia ini. Ramadhan Sananta merupakan pahlawan timnas Indonesia saat bermain di SEA Games 2023 lalu usai berhasil merengkuh medali emas. Namanya lantas menjadi langganan Shin Tae-yong di level timnas senior. Sayangnya, jam terbang Sananta di level ini bisa dikatakan minim. Bukan karena Sananta kalah bersaing dengan striker lainnya, namun lebih kepada kondisi sang pemain yang tidak selalu berada dalam keadaan fit. Piala Asia U23 2024 akan jadi panggung tersendiri bagi sosok Ramadhan Sananta sebagai striker berpengalaman. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengungkap mimpi untuk lolos ke Olimpiade 2024. Pelatih 53 tahun itu menegaskan target harus tinggi untuk menambah motivasi. Piala Asia U23 akan berlangsung di Qatar pada 15 April sampai 3 Mei 2024. Indonesia menjadi salah satu dari 16 negara yang memastikan tiket ke putaran final. Indonesia tergabung di grup A Piala Asia U23 2024. Qatar, Australia, dan Yordania yang menjadi saingan Garuda Muda untuk merebut tiket ke perempat final. Tim Merah Putih diharapkan oleh PSSI bisa lolos ke babak 8 besar. Shin Tae-yong mempunyai mimpi lebih tinggi. Indonesia ingin diantarkan untuk melaju ke babak semifinal untuk bisa meraih tiket ke Olimpiade. 3 tim terbaik di Piala Asia U23 2024 akan menjadi wakil Asia di Olimpiade Paris musim panas tahun ini. Saya tak berpikir bahwa itu akan mudah, tapi saya pikir kami harus selalu menentukan tujuan yang tinggi. Itu akan memotivasi kami. Kami akan melangkah maju. Shin Tae-yong menjelang Piala Asia U23 2024 bersama timnas Indonesia. Berikut ini rekor pelatih Korea Selatan itu di laga pertama sebuah turnamen. Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024 untuk pertama kalinya. Shin Tae-yong yang mengantarkan Garuda Muda mencetak sejarah. Shin Tae-yong sudah mempunyai cukup pengalaman sebagai pelatih. Dia memulainya sejak 2008 di level timnas Korea Selatan dan Indonesia yang sudah merasakan servis dari Shin Tae-yong. Berbagai ajang sudah dijalani oleh Shin Tae-yong bersama timnas asuhannya. Sebanyak 12 pertandingan pertama turnamen sudah dijalani oleh Shin Tae-yong bersama timnas asuhannya. Hasilnya, pelatih 53 tahun itu mampu membawa tim asuhannya menang 5 kali, 2 hasil imbang, dan 5 kali menelan kekalahan. Bersama Indonesia, Shin Tae-yong menjalani berbagai turnamen di berbagai level usia timnas. Ada 7 laga dijalani, hasilnya Shin Tae-yong mampu membawa Indonesia menang 2 kali, sekali imbang, dan 4 kali kalah. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bertemu dengan kiper Inter Milan berdarah Indonesia, Emil Audero. Bahas naturalisasi untuk timnas Indonesia. Pertemuan dengan Emil Audero dibagikan Erick Thohir melalui akun Instagram pribadinya.
bertemu Emil Audero, pemain berdarah Indonesia yang lahir di Mataram dan saat ini membela Inter Milan. Erick Thohir tidak menjelaskan isi pembicaraan dari pertemuan tersebut, tetapi ada pesan yang disampaikan untuk penjaga gawang berusia 27 tahun ini. Support saya selalu untuk Emil dalam perjalanan karir dan tentunya upaya dalam meraih Scudetto tahun ini bersama klub kesayangan. Emil Audero merupakan pemain berdarah Indonesia yang lahir di kota Mataram, Nusa Tenggara Barat pada 18 Januari 1997. Memiliki darah Indonesia dari sang ayah, Emil Audero sempat menolak tawaran dari PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Menurut penuturan sang ayah beberapa waktu lalu, Emil masih memiliki target untuk bisa menembus timnas Italia senior. Emil Audero sempat memperkuat timnas Italia U21 dengan catatan 21 penampilan. Musim ini, Emil Audero bermain untuk Inter Milan dan telah mencatatkan 4 penampilan di seluruh kompetisi.